Oke guys, jadi kali ini saya lagi ada di Sukodono dan di sini saya mau gerbek salah satu breeder yang ada di sini. Untuk jenisnya sendiri mulai dari kura air ya, itu ada res, yellow belly dan lain-lainnya. Dan untuk kura-kura darat juga ada seperti sulcata. Jadi saya tertarik dan nggak perlu lama-lama. Jadi kita langsung gerbek aja. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Piye kabare? Rek. Yo bajul bojol. Si pakai mikrofon sih Mas, ben krungu ngomongnya. Iya. Rokokan enggak apa-apa yo. Aman yo. Nyantai aja, nyantai. Jalan diundang lah. Jadi ini adalah Mas Fahmi, salah satu breeder yang ada di Sukodono. Dan apa ya, selain breeder juga kiper sebenarnya. Jadi kita tanya dulu lah sekiranya itu basicnya itu kenapa kok milih kura-kura dan apa ya, dulunya tuh dari darat dulu atau langsung udara atau api. Jadi pi Mas. Ya awalnya itu waktu 2000 berapa ya? Oh ya, perkenalan dulu ya, namaku Fahmi. Aku biasanya main TikTok di Bakul Kuro namanya. Namanya TikTokku Bakul Kuro. Piye sulcata iso gak 500? Ndak iso no. 750 iku lho tak kei sing cerah sampean. Gak nggowo aku sumpah. Mas iku nomor WA to. Iya ini loh nomor WA e. Lek bakul mantan, gak duwe mantan, ono Aldabra ndak ada. Cek pancet ta. Iya no rek. Sampean iki kate bangkrut no aku Mbak Ika ngapleki. Mbak Ika takon tok ora tuku lho, tuku yo ngawur. Dek iku nyamar yo tuku diam-diam tuku yo jalur belakang sampean ae. Niku sing albino pinten? Yang albino 750. Murah ndak kene Mas. Bundak we. Sama ae beda seller iku pasti beda harga, ono sing murah, ono sing larang. Carane tuku ndek WA ini. Dulu awal-awal waktu pelihara sulcata tahun 2017 apa 18 lupa aku. Pokoknya waktu awal-awal ngekos, karena dulu kan kerjaanku banyak, terus pulang pergi tiap malam disuruh atasanku ngekos. Jadi waktu dek kos-kosan itu bosen, scroll YouTube kalau nggak salah. Awal YouTube itu nemu sulcata, dari situ jatuh cinta sama sulcata itu. Pertama kali beli satu dulu. Gimana? Angel gak? Perawatannya. Angel sih enggak Mas, cuma harus konsisten sih. Dari awal itu wis konsisten satu, tapi wis enggak ada sulcata dijual. Pastilah Kan namanya kan bakul ya. Tapi kan memang dari dulu itu sebelum apa ya banyak import kan memang harganya lebih mahal ya. Oh iya, enggak, kalau dulu relatif masih sekitar 800 atau berapa dulu itu. Sekitar segitu. Nah ini mungkin aku kayak gimana, soalnya dulu aku malah beli ukuran berapa ya, masih baby lebih kecil dari ini. Nah itu 1.500.000. Nah adalah di breeder, bukan breeder sih, lebih ke kayak bakul Surabaya. Aku nggak bilang ya teman-teman, cuman adalah. Nah itu harganya 1,5 waktu itu. Lagi ya kan namanya cowok ya, kalau nggak ada kerja sampingan nggak enak. Jadi daripada duit dianggurin, aturku piye enake. Mending buat jajan. Jajan sulcata maksudnya. Oh, gitu ya. Ya, itu namanya investasi lah. Nah, investasi. Jadi dari sulcata langsung ke air apa piye sampean dulu itu? Udah, perjalanan air ini masih 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Iya, 2 tahun jalan. Awalnya ke sulcata, terus dulu sempet kepikiran mau breeding sulcata. Cuma yang jantan ses 47, nanti tak tunjukin mayatnya, nanti ada. Ada, ini bukan kurangnya, mayatnya ya? Mayatnya ada. Tak awetkan soalnya tadi. Oh, jadi
habis mati itu wis putus asa kan Mas ya. Harganya kan juga lumayan lah kalau wis besar itu. Terus sempet berhenti. Weh. Monggo Bu. Kasih. Monggo Bu. Itu ndi iki mau? Kan ini mayat. kan kalian ya. Mayat. Enggak langsung. Oh, langsung. Oh, berarti kita tanpa settingan ya? Oh, enggak. No clickbait. Jadi ku wis semenjak mati ku Mas yo. Mati apa meninggal enak ya? Meninggal ya. Ya. Semenjak meninggal iku jasane tak awetkan wis semenjak itu wis vakum darat. Vakum darat langsung. Vakum darat langsung semua ada berapa koleksi? Lumayan pokoknya. Nah, Itu dulu langsung tak jualin semua. Cuma sulcata apa? Apanya? Ada jenis lain? Ada jenis lain. Apa ya? Ada. Nah, ini keropok. Ya keropok. Ya Bu. Enggak disuguhi. Ya apa iki? Makasih Bu. Budheku tanda. Ada jenis lain Mas. Ada apa ya? Ini bukan riak ya. Oke. Ada Aldabra 2, terus Radiata, Pardalis, macam-macam lah Mas. Istar, Indian Star, Induan juga. Jadi memang dari dulunya sudah jatuh hati duluan ke darat sebelumnya ke darat karena emang eksotis atau dari harga? Enggak, karena dari perawatannya. Dulu mindset itu perawatan kura air sama darat itu lebih gampang kura darat. Soalnya kan bisa ditinggal nggak ganti air tiap kotor kayak gitu kan, nggak berkecimpung sama air lah. Pikirku itu dulu ya. Sebelum kejadian meninggal itu. Nah setelah kejadian meninggal ganti air. Nah itu gimana? Karena emang dari apa ya bujukan teman-teman, ayo main air atau gimana itu Mas? Bunda, saya awalnya coba-coba Mas. Ya. Oke lanjut. Ketagihan. Awalnya beli air itu Yellow Belly kalau nggak salah. Oke, Yellow Belly. Yellow Belly induan awalnya bukan ke kolam apa ini namanya? Kolam cor-coran. Kok cor-coran? Semenan lah. Semen, Jadi awalnya itu dulu kolam terpal. Kolam terpal, oke. Nah, kalau kolam terpal bukannya gampang sobek ya? Apalagi kalau kena yang jantan kan biasanya kukunya kayak Wolverine. Nah, itu kan panjang dan bukannya gampang sobek kalau terpal sebenarnya. Jangka tiap 3 bulan apa 4 bulan itu pasti ganti aku. Jadi aku sampai punya stok kolam terpal itu 3. Jadi itu tebal kolam terpal itu satu kolam terpal atau 3 sampai ini? 1. Oh 1. Jadi sobek bocor ganti, sobek bocor ganti. Ya, gitu. untungnya bocornya pas tahu ya. Kalau bocornya pas gak tahu hilang semua ya. Soalnya wis prepare lah. Dan kebetulan ini deket sini kok ada yang jual kolam terpal. Oh gitu, Benar. Jadi enak. Soalnya aku pernah mikir enak ya kalau pakai terpal. Cuman ya itu kalau sobek ambiar semua itu air. Oh, iya kan nggak enaknya di situ. Jadi lebih enak kalau punya lahan kayak gini teman-teman. Dan bisa dilihat ya di sebelahnya Mas Fahmi ini apa itu namanya? Ada kolam kura-kura yang ukurannya berapa Mas? Tadi kita spill sedikit lah. Spill dikit ukuran lah. berapa ya ini? 3,5 total luasnya ya 3,5 meter dikali 1,5. Oke, jadi Tapi kepotong sama filter apa chamber gitu? Filter lah ya. filter lah itu kan. Filter terus tempat bertelurnya juga sama daratan buat nongkrongin mereka itu. Oh gitu. Nanti kita lihat dan lebih perinci ya untuk kolamnya karena di sini nggak hanya satu jenis yang saya lihat dan dia tuh nggak mau ya spill pelit jenisnya itu. Jadi Takutnya diriain gitu. Jadi kita review lebih jelas nanti dan sekarang kita langsung aja ke yang kura-kura darat karena Mas Fahmi kan jatuh cintanya pertama kali di kura darat dan di sini ada Sama istriku toh Mas. Oh ya, oke, aku yakin berarti. Oke, ralat teman-teman sama istrinya. Sekarang kura-kura dulu. Jadi langsung aja ke kura-kura darat Mas ya. Dan di sini ada ukuran dari size baby hingga dewasa. Ya, bisa dibilang begitulah. Bisa lebih dekat untuk kura-kuranya di sini ada kura-kura sulcata. Sulkifli biasa. Sulkifli kalau Mas Fahmi bilang di sini mulai dari ukuran berapa Mas? 6 cm yang begini. 6 cm sampai 30 berapa ya? 30 cm atau berapa ya lupa aku. Nggak pernah ngukur soalnya kalau yang besar. Oke. Nah, ini full outdoor atau gimana Mas kalau untuk yang kura-kura darat? Semi outdoor kalau kayak gini. Soalnya tak taruh di sini, Mas. Gak takut ada tikus tah? Kalau di rumahku aman ada penjaga tikus soalnya di belakangku Kimi. Oke, siap. Soalnya kan aku juga pernah keep dan dimakan tikus.
Heeh. Jadi ya Pelihara musang, Mas. Biar nggak ada tikus ya. iya benar. Soalnya bau musang kan Menyengat ya. jadi tikus nggak berani. Jadi gimana Mas? Boleh sedikit di-spill lah bagaimana cara perawatan baby? Karena kan memang penyakitnya tuh nggak hanya MBD ya setahu saya. Dan apa ya, obat yang cocok tuh apa sekiranya kalau untuk baby? Karena kalau ukuran dewasa itu sudah bisa dilepas kan, aman ya. Tanpa lampu pun aman. Yang penting dijemur tetap. Jadi gimana Mas perawatan dari baby sulcata ini? Tips perawatan dari saya sih tiap kiper pasti beda-beda cara perawatannya, Mas ya. Iya. Kalau saya itu baby atau yang seses gini tak samain satu kandang gitu. Terus paling utama itu kalian harus beli yang CB Indo karena CB Indo itu udah adaptasi suhu, terus cuaca sama proteinnya itu pasti terjamin sama breedernya lah. Oh gitu. Ya itu salah satu faktor penyebab gampang mati itu memang dari impor, kadang kan nggak semua impor. Iya benar. Tapi rata-rata impor yang kan nggak cocok kan, nggak ada yang nggak cocok sama suhu, terus waktu pengiriman ada yang sakit kayak gitu. Terus untuk perawatannya tiap pagi tetap dijemur 15 menit, jangan 15 tahun. 15 tahun nanti ketuaan nanti. Jadi indukan lagi Mas udah Mas. Jadi dijemur 15 menit sambil dipantau lah biar nggak kelewatan kepanasan, kan banyak juga yang apa tuh kasusnya yang teman-teman lainnya ada yang ngejemur sampai kelupaan sampai mengering. Nah gitu. ya Temenku itu juga ada kayak gitu. itu aku malah aduh mati head albinoku sumpah mati. Animal abuse sampai ini. Itu sudah kelalaian dari pemilik lah. Ya. Dan untuk perawatan ini kan sulcata ya, kalau dari kura-kura darat lain hampir sama. Hampir sama, semua perlakuannya di sini sama. Jadi sulcatanya di sini juga ready teman-teman, mulai dari harga berapa Mas? 750 sampai 1,5. Ukuran yang kecil ya, 750. Yang kecil, yang cerah-cerah glowing ini. Shimmer. Bukan ini glowing ini, kalau shimmer ada lagi nanti. Oh ada lagi. Ada. Oke nanti kita Ini spill karena juga. kebanyakan ke perawatan skincare ya, makanya jadi glowing gini. Oh gitu. Yoi. Jadi untuk harga 750 hingga sampai 950 ya? Itu 750 sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau untuk 1,5 juta yang besar ini. Yang ini yang kayak tiger. Dan ini udah apa ya, aman lah ibaratnya. Kalau aman bagi untuk pemula. bagi pemula itu aman di ukuran 6 ke atas atau Mending ke 10 ke atas. mending 10 atas Ya, lebih kalau baik ya. untuk Lebih enak ya. Lebih enak. Soalnya apa itu namanya? Kalau untuk makan sudah dijamin. Kalau di sini juga udah dijamin sampean ya. Maksudnya Dijamin. dari Nanti sehat kayak gitu. Kalau misalnya beli di sini, customer service-nya itu 25 jam lah. Oh, bonus 1 jam ya? Oh, iya, bonus 1 jam. Kalau misalnya ada apa-apa tanya, pasti nanti tak balas sendiri. Nggak mungkin tak tinggal, tak ghosting itu, nggak suka ghosting aku soalnya, Mas. Nah, di sini ada CST. CST-nya normal. Normal atau hypo atau Nggak, logistik? normal ini. Normal dan punyanya orang. Ini mau dikirim soalnya. Baru ya teman-teman, baru sehari ready, besok sudah kirim. Istimewa. Istimewa oleh aku bilang. Istimewa. Dan ini size berapa Mas kalau CST-nya? 11 cm. 11 cm ya? Iya. Dan untuk apa ya? Kalau perawatan snapping ini mudah ya? Bener gak? Kalau aku sih nggak tahu Mas, ini kan baru sehari ya. Sehari nyampe langsung ada yang mau beli gitu. Oh gitu. Kan lebih tepatnya sampean kan ada yang CST, AST gitu lah. Mungkin bisa sharing-sharing ke saya tentang pengalaman CST, snapping gitu, bagi tipsnya apa gimana gitu. AST itu simple, yang penting tangan jangan di mulutnya. Pasti hilang nanti tangan itu. Kalau harga untuk ukuran segini di sampean ini berapa Mas? Jualku 750. Ini mau dikirim ke Riau, nanti untuk yang luar pulau bisa dikirim, ada surat karantinanya juga. Oh, jadi di sampean uruskan atau Iya, gimana? saya uruskan semua, jadi kalian tinggal terima beres gitu. Nah, kalau gini, kan ini pengirimannya dari bukan luar kota lagi. Ini luar pulau. pulau. Nah, semisal ada yang sakit atau mati gimana? Di refund? Pasti ada garansi hidup sampai tujuan. Entah itu pengiriman 1 minggu, 2 minggu, kan ada beberapa kasus garansi 3 sampai 4 hari aja. Oke. Tapi kura belum datang, terus udah hangus. Tapi saya enggak gitu. Gitu. Nah, yang tadi kalau mati berarti Garansi kembali. Uangnya kembali. Kalau misalnya mau minta kura lagi ya nggak apa-apa, cuma nambah ongkos kirim gitu. Oh, jadi kalau ongkos kirimnya menambah. Kalau Oh, mau dikirim gitu. kura lagi.
Jadi aman dan terjamin di Bakul Kuro Ya, namanya. Bakul Kuro, Rek. Dan di sini langsung meluncur ke kura-kura darat yang size-nya sudah jumbo. Yang pertama nih, mulai dari yang hitam-hitam legit. Watu kali ya. Watu kali tapi regane, Bos. Ya ini sebenarnya koleksi, cuma ada 3. Kemarin ada yang sebagian dijual, cuma sisa 3 yang mau dikoleksi sebenarnya. Oke. Biar ada yang jumbo-jumbo dikit lah, Mas. Oh, biar bervariasi lah kan. Kalau kiper itu nggak ada yang jumbo tuh kayak Kurang gimana gitu. kurang manis-manisnya gitu loh. Jadi wajar lah. Dan di sini ada jenis RFF atau cherry head, Mas? Wait a minute. Redfoot. Oh, Redfoot ini. Nah, kalau bedain apa cherry head sama Redfoot tuh gimana, Mas? Kalau Redfoot itu pasti kaki merah. Kalau cherry head sama aja. Cuma bedanya ndek kepala lebih merah, ekor lebih merah, sama pasti ada nanti bintik putihnya. Oh, marble. Marble. Oh, gitu. Untuk harganya berapa ini, Mas? Ini paling range 5 juta, 5 juta, 6 juta kayak gini. Ini ukuran Ukuran 22 cm. 22 cm ya. Dan untuk perawatannya sama apa gimana? Soalnya ini kan beda ya. Beda. Ini kan kalau sulcata. Saya bantu. Ini untuk sulcata kan kura-kura gurun. Turun. Kalau ini RFF? RF bukan RFF, Mas. RF. Oh ya Allah, sorry. Kayak ikan predator aja RFF. RFF apa? Red foot gitu. Jadi kalau RF ini Kura forest. kura forest ya. Jadi itu pasti dia tuh nanti perawatannya ada ndek lembabnya, terus makannya juga diselingi udang, buah kayak gitu. Oh, jadi nggak full sayur. Nggak full sayur. Oh, jadi harusnya ada yang becek-becek ya, bener nggak? Kayak gini kan ada yang baca pasti ndek sini. Tapi tetap satu kandang mereka ndek sini. Jadi aman ya. Aman. Dan dipersilangkan juga bisa. Bisa, biasanya sulcata sama redfoot bisa, terus redfoot cherry head, redfoot yellowfoot gitu bisa. Yang mahal malah sulcata X redfoot, jadinya red kata. Red kata ya. Ya, Jadinya red kata. Nah, itu range harganya bisa puluhan juta itu malah. Bisa puluhan juta. Aduh, itu sekali jadi produksi terus enak itu sudah. Belum mampu beli. Nah, yang kedua ini ada pardalis. Pardalis apa? Bab koki atau Somali atau gimana? Aduh, itu kalau kayak gitu nggak paham aku, Mas. Pardalis kalau menurutku sih semua pardalis ya pardalis. Cuma ya jangan ditiru ya. Ada yang nge-labelin pardalis bab koki, ada yang Somalia, ada yang Uganda kayak gitu. Oh, gitu. Dan di sini snow. Bener nggak? Nggak tahu. Nah, ayo jujur. Kualitas kalian sendiri lah yang tentuin deh. Kalau menurutku sih ini HW lah kayak gini, nggak ada senu-senuan. Oh, gitu. Oke, siap-siap. Ukurannya wis hampir 30 ya? Enggak, masih 25 cm ini. 25 cm. Kita spill harganya berapa ini yang apa nama itu? HW, high weight. Begini paling buka harganya ndak 8 juta. 8 juta ya. Kalau gini udah size indukan atau masih kurang lebih besar lagi? Masih kurang besar lagi. Size 30 itu baru indukan. Tinggal gitu. dikit lagi kok. Tinggal dikit lagi ya. Dan untuk ciri jantan betinanya tuh gimana, Mas? Kalau kura darat, kalau kura air kan apa ya? Kelihatan dari ekor sama kuku. Ekor, kuku depan. Jadi kelihatan dan size ukuran itu sudah kelihatan banget ya. Kalau untuk kura-kura darat gimana, Mas? Kura darat itu bisa dilihat dari bawah ya. Kalau misalnya bawahnya cekung itu pasti jantan. Oh, agak ke dalam ya. Kalau bawahnya datar kayak gini, terus ekornya ya pendek pasti betina. Oh, gitu. Malah lebih enak itu waktu yang size udah hampir 30 cm lah, itu Mas kelihatan banget kok kalau dia cekung. Oh, jadi kalau untuk nentuin mau nentuin ya, jadi kita tahu kelamin jantan atau betina dari ukuran 30 lebih. 30 cm-an. 30 cm ya. Kalau untuk yang kasus pardalis kayak gini masih sebenarnya sudah bisa, cuma masih prediksi lah. Untuk sulcata pun, nah kalau biasanya kan ada yang baby tanya, Mas ini jantan apa betina? Nah, itu. Tuh, lah itu nggak bisa dilihat, Rek. Yang bisa dilihat itu waktu size 35, 30 cm ke atas lah. Nah, ini babonnya sulcata. Ini kayak betina ya? Betina ya. ya. Prediksi betina. Pasti fix betina lah kayak gini. Kalau sekarang ini kayak kebanyakan yang dicari itu betina bukan jantan. Karena perbandingan 2:1 atau 3:1 untuk breeder. Bener nggak? Bener. Nah, kayak harganya juga lumayan lah kalau betina-betina ini. Kalau dulu jantan, aku masih ingat soalnya.
Jadi dulu itu harganya bisa di atas 8. 8. 8 juta ya, bener ya? 8. Itu 8 itu jantan. murah kalau jantan itu. Nah, kalau sekarang kebalik, yang dicari itu betina. Betina. Dan ini ukurannya berapa, Mas? 30 cm, masih 30 cm. Kayaknya 33 deh kayaknya. Gak tahu, Mas. Gak pernah ngukur ukuran. Kalau harganya disampaikan ini berapa, Mas, kalau udah besar kayak gini? Waduh, masih bingung aku nek nentuin harga sulcata yang besar ini. Banyak yang nawar, cuma asik bingung harganya, makanya tak koleksi dulu lah. Apalagi betina kan. Kalau ada rezeki pasti tak carikan jantan nanti. Nah, berarti memang nggak dijual atau gimana nih? Ayo. Masih bingung nentuin harga. Ah, bisa. Apa sih masih kebayang yang jadi mayat itu? Bisa jadi kan. Bisa jadi. Tapi wes move on lah, Mas. Enggak terlalu vakum dek mayat itu. Dek mayatnya masih dek pajangan dek depan rumah. Oke. Dan di sini untuk lahannya juga udah oke. Dan apa ya, luas ya, enak jadi kalau buat breeder ya. Enggak tahu. Nggak tahu, masih belum Iya, masih terpikir kan. belum terpikir. Yang penting cuan dulu sekarang ya. Cuman seneng juga itu yang paling utama. Nah, jadi kita langsung ke kura air karena di sini banyak jenisnya teman-teman, dan Mas Fahmi katanya udah mulai jatuh cinta ke kura air. Jadi langsung aja kita cek. Langsung disapa dengan kura-kura air yang Tetesan apa? bagus lah, bagus ini. Simmer ini simmer selanjutnya. Bukan shimmer, ini masih tetap normal, yellow belly normal. Yellow belly normal, tapi high yellow, bukan high white, ini high yellow. Bisa spill lah, Mas, diliatin ini kura-kuranya, Mas. Ini yang tetesan tahun kemarin, nyisain cuma 3 buat project ke depannya lah buat induan. Project tapi dengan kualitas yang seperti ini. Ya, yang satu induan lah, Mas. Kan ada yang belajar juga sih, breeder-breeder lainnya. Kalau satu induan nanti hasilnya pasti anak-anaknya bagus. Makanya nyisain 3, 1 jantan, 2 betina. Oke, jadi ini sudah F1-nya ya, Mas ya. Ini Iya. jantan 1, 2 betina. 2 betina. Nggak pernah disikat soalnya, Mas. Kura-kura di sini nggak pernah sikatan, weh. Aduh, tapi ya kalau udah kelihatan kayak gini ya, Ya, pasti memang. tahu lah. Dan ini memang nggak dijual khusus. Nggak dijual. Oh, jadi memang di keep ini sudah umur. Hampir 2 tahun. Hampir sih enggak sih, 1 tahun setengahan mungkin. Sempet kaget loh kalau 2 tahun segini. Iya lah ya, 1 tahun setengah. Soalnya kan 2 tahun atau 3 tahun ya untuk size indukan. 3 tahun. 3 tahun ya. Ini yellow belly pure. Pure. Nah, di sini saya juga mau tanya, Mas, yang ya apa ya? Bedanya hybrid sama yang pure tuh gimana sebenarnya? Bedanya hybrid itu sebenarnya kalau misalnya kita punya induannya sendiri, ini kebetulan ada ya. Nah, Yang modelnya hybrid tapi pure. Soalnya induan ini kan awalnya induan awal. oke. Cuma punya yellow belly sama yellow belly juga. Tapi jadinya hasilnya ada yang kayak hybrid ini. Oh, Nanti, mungkin kalau hybrid pasti bawahnya totol, terus len kepalanya gini tuh ada warna merahnya. oh merah. Kalau orange saya lihat tuh ada di postingan ya. Nah, itu postingan tuh kayak di sini lebih kayak keorenan atau mungkin efek kamera, tapi itu pure atau gimana menurut sampean? Itu kebanyakan pure yang kayak gitu. Oh, jadi sudah orange gitu ya, pure malahan. Orange sama kuning ya sih. Makanya kan dinamai yellow belly. Oke. Nah, ini adalah yellow belly. Jantan, ekornya besar. Kukunya kayak Wolverine. Dan di sini saya sudah di kolam utama indukan kura-kura. Bukan hanya Brazil ya, teman-teman, ada yellow belly dan lain-lainnya. Untuk ukurannya di spill, Mas. Ayo, Mas, tadi kan 3 meter kali berapa? 1,5 meter. 3 meter kali 1,5 meter. Dan untuk kedalamannya berapa, Mas, ini, Mas? Kedalaman 40 sampai 60 cm. 40-60 cm, Mas ya. Nah, ini contohnya yang induan yellow belly. Oh, ini jadi yang yellow belly, Mas ya. Kalau yang hybridnya mana ini? Hybrid induan enggak ada, Mas. Adanya Brasil. Oh, ada ya Brasil ya. Iya. Jadi memang pure itu yellow belly ya di sini, Mas ya. Ini juga Brasil ini. Ini Brasil. Ya enggak gigit, Mas. Rata-rata kura yang induan di sini enggak pernah gigit. Enggak tahu kenapa ya. Karena mungkin sering dibuat main atau enggak tahu. Kebanyakan banyak yang gigit toh. Ah, bener. Soalnya aku pernah mampir ke salah satu breeder Surabaya. Ya terkenal lah. Aku nggak sebut namanya tapi teman-teman. Nah, itu gigitan. Baru masukin kaki itu sudah digigit-gigit kayak gitu. Wah, kalau digigit terus ompong ini. Kaki ini. Karena di sini enggak tahu kenapa juga. Kayak jinak-jinak gitu, Mas. Nggak ada treatment khusus ya berarti, Mas ya? Enggak ada, cuma dikasih makan terus dibuat. Ya sering dibuat dipegangin gini buat ngecek ada telurnya apa enggak gitu. Mungkin salah satunya itu. Oke. Nah, ngecek telurnya gimana, Mas?
Cek telur paling gampang kayak gini. Jadi cek yang ada di dalam sini Mas ya. Iya. Kalau di Jadi sini telunjuknya itu dimasukkan di sini nanti digerabah. Digerabah aja kalau misalnya ada yang gelonjak kayak ada kerenjel lah itu ada telur ya. Di situ. Oh itu ya. Dan ini yang betina Mas ya, jelas. Betina ini. Betina pasti cenderung lebih besar daripada jantan. Jantan ada yang ini pelihara dari kecil ini. Oh ini ya Mas. Iya. Ini yellow belly. Yellow Valley. Ini dikasih sama temanku kecil segini. Ini malah jadi pejantan tangguh. Pejantan tangguh ya. Pejantan tangguh. Lagu Sheila on Seven. Ini jantannya Yellow Valley. Jantan yellow belly. Ya, terus ada Brasil biasa lah Mas. Nggak mungkin. Ayo kita share. Biasa. Kita share. Menurut teman-teman ini Brasil biasa atau Rio Grande? Karena kok ada yang bilang netesin di Rio Grande. Kayak gini Brasil biasa ya, res batik kalau sebutanku itu. Soalnya kan untuk jenisnya res itu bukan hanya satu tapi banyak ya. Dan Banyak. apalagi kalau membahas mort, wah itu sudah banyak banget lah mort, mulai dari albino, karamel, Apalagi ya? itu loh, apa? Karcol, Oh iya, karakol terus Asiatica kalau nggak salah. Apa sih? Ada Linguistik. bukan linguistik. ya pokoknya itulah Itulah, banyak. banyak mortnya ya. Cuma aku nggak apal Kak. Heeh. Yang tak apal ya mungkin Brasil normal, Brasil albino, karamel gitu tok. Iya, jangan percaya tapi ya, jangan percaya ini. Nah, ada juga yang banyak yang nyebut itu kayak Redland. Nah, iya Brasil bener, Redland. Redland. Redlandnya gini loh. Len kepalanya kan beda Mas, merah. Oh, yang ini ya. Kayak trisula ya. Ya kayak trisula. Ini pelihara juga kecil kok aku segini. Dan Ini yang- sebenarnya bagus, lennya juga kan masih merah tuh. Cuma memang nggak pernah tak sikat di sini Rek. Dan makannya juga cuma pur lele. Nggak ada makan yang udang biar buat mencerahkan kayak gitu. Nah, ya berarti biasanya ini peletnya. Ya, pelet lele kebetulan habis. Dan ini biasanya pakai pelet yang ukuran LL L. Itu yang kode berapa ya? 781. 781. 781 ya, Kak. Jadi pemberian pakannya sampai sehari sekali apa Pi? Sehari sekali waktu pulang kerja gitu. Lu enak. Nyantai ya. Lebih nyantai teman. Sambil ngopi-ngopi gitu kan ngeliatin Sambil kura-kura. nge-live TikTok Nah, gitu. nah ini teman-teman, biasanya live TikToknya tuh di sini. Jadi Mas Fahminya tuh di sana. Kameranya menghadap sana. Orangnya nggak mau di depan kamera. Di depan kamera. Ini Dan mau ini demi Mas Adi mau. Mas Adi khusus ini makanya. Jadi saya spill orangnya juga, nggak hanya di TikTok. Ya ini Rek, aku Rek, wah ini Rek. Oke, jadi sini dari Yellow Belly Res ya. Sama ada Venusta kalau tidak salah. Venusta, oke, Venusta. Nah, kayaknya yang ini khusus ini ya, gigit kayaknya. Nah ya ini garang ini Rek. Kayak CST. Nah, ini adalah Venusta. Kalau masih satu family nih. Masih satu family sama Venusta. Maksudnya sama Res. Sama Res sepertinya sih iya. Kan ada kasus bisa kan? di hybrid. Bukan termasuk kuter kan? Bukan, kalau kuter kan ada yang river kuter, peninsula kuter gitu. Tapi nggak tahu lagi sih Mas, saya belum belajar sampai situ soalnya. Cuma pelihara, ngekip, alhamdulillah ya bertelur mana gitu. Nah, ini kalau sehari biasanya siklusnya tuh berapa kali Mas dalam 1 tahun? Kalau di sini nggak tahu ya, tiap hari ada yang bertelur, ada yang netes. Oh gitu, jadi hampir tiap hari lah ya? Hampir tiap hari pasti panen telur. Nggak tahu, cuma mungkin sudah nyaman sama tempatnya juga. Tapi kalau katanya kan ada yang awal-awal waktu musim hujan itu musim kawin kayak gitu. Jadi memang kalau Mas Fahmi ini jual indukan berarti sudah terbukti proven ya teman-teman, karena di sini terbukti juga dari setiap harinya ataupun minggu itu bertelur, dan telurnya itu hampir 80% atau 90% jadi ya fertile semua ya, bukan non fertile. Jadi malah ada kasus indukan yang segini sudah bertelur dan jadi Mas. Mana? Yang lebih kecil berarti size-nya? Kecil banget kok. Masih size 14 cm kalau enggak salah. Oh, 14 cm. Bahkan bisa ya 14 cm. Bisa. Nah, ini. Oh, ini. Tapi umurnya sudah tua Mas ini? Sudah tua kalau yang ini. Kalau yang ini nggak tahu ini. Ini soalnya beli ya waktu kecil aku.
Dikit iki. Ini wis bertelur dan kemarin terakhir itu 7 butir telurnya. 7 butir. Gini, iya. Padahal ukurannya 14-15 cm ya. 14-15 cm masih kecil. Oh, ya, Pak. Berarti ya memang Usianya juga bagus masih ini. 2 tahunan mungkin. Iya. Soalnya kan indukan tuh 2 tahun ke atas ya. Iya, 2 tahun, 3 tahun ke atas baru produktif. Nah, kalau berhenti produktifnya di umur berapa, Mas? Yang 15 tahun lah. Nah. yang afkir-afkir gitu, Mas. Nah, kalau yang contoh afkir tuh mulai dari warna berubah ya, Mas ya? Warna berubah, terus matanya itu pasti warna hitam, enggak ada corak-corak kayak gini. Oh, mungkin lebih ke kayak carcoal ya? Ya, jadinya karcal gitu. Iya kan. Kan ada juga yang jual beli karcoal tua tapi padahal itu res biasa. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih baik tanyakan ke teman yang lebih ngerti kura-kura ya biar nggak ketipu. Soalnya untuk harga res morph itu wah lumayan mahal. Untuk ukuran kecil aja berapa, Mas? 500 ya, ada ya? Yang albino Carcoal. 500. Kalau carcoal ada. Berapa itu? Antara sekitar 500 sampai 700 kalau yang baby ya. Nah, bayangkan kalau itu size-nya segini, sudah jadi berapa juta. Jadi Sudah jutaan. jadi lebih baik tanyakan ke grup, kan biasanya juga banyak di FB, di WA juga KPK, SS ya ada. Nah, ini Rek. Join Rek. Ini Nah. tak pamer baju ya. Cuma aku tok yang punya soalnya. Azan. Azan dulu. Lanjut ke ini. Nah, Mas, kalau di kolam ini 3 meter kali 1,5 meter ya. Ini isi berapa kura-kura? Total dari jantan sama betina. Perkiraan kalau lupa. Perkiraan ini sebelum minggu kemarin ya Mas ya. Minggu kemarin aku sempet kirim 25 ekor indukan jantan sama betina. Oh, campur ya? Campur. Perkiraan itu kalau dulu sih sekitar 80 sampai 90. Kalau harganya cukup 250.000 untuk satu indukan. Kalau satu pasang yang sudah siap breeding yang pernah bertelur 500.000. Belum ongkos kirim. Belum ongkos kirim ya. Jadi 500 itu untuk sepasang. Sepasang. Nah, kalau untuk yang jantan itu berapa, Mas? Jantan 250 sama. Oh, sama ya? Sama. Soalnya kan ada yang memang lebih mahal dari case-case yang lain lah. Kayak misalkan contoh AST itu yang mahal jantan. Oh, kalau CST kan sama ya, sama. Sulcata yang mahal betina. Nah, sekarang yang betina. Nah, kalau untuk res ini sama ya disampaikan Mas ya? Dek, saya sama. Cuma nanti ada variasi harga di ukurannya. Kalau misalnya lebih besar ada yang 300, 500 juga ada. Nah, kayak gini kan termasuk bagus loh buat koleksi-koleksi. Nanas ini ada dulu temennya juga satu temen lah. Cuma dia itu kayak flame gloat gitu Mas. Nah, itu wis sold out di harga 700. Kirim ke Sumatera kalau enggak salah. Dan semua legal ya, Dek, ya. Legal pakai surat karantina semua. Oke, jadi memang nggak menjual barang apendik? Enggak ya? Enggak sama sekali. Jadi untuk kura-kuranya sudah, kita lihat filtrasinya. Kalau sistem filtrasi juga memang berpengaruh ya. Karena apa ya? Kalau nggak pakai filtrasi otomatis sering nguras. Enggak juga. Oke. Gimana, nah, untuk filtrasi sebenarnya ini aku ya masih belajar Mas, masih ala kadarnya lah. Oke. Cuma biasanya sebelum TikTok kan aku mulai TikTok ini baru jalan 1,5 bulan. Kalau dulu sebelum TikTok pasti tak buat hijau airnya itu. Oh, buat hijau. Iya, Malah dibuat hijau ya. Soalnya lebih bagus buat warna hijau, lumut lah Mas. Oke. Biar waktu kawin itu dia nggak keganggu sama yang lainnya. Kalau bening kan pasti kelihatan nanti diganggu kayak gitu. Oh, jadi ada faktor kayak gitu ya. Kalau menurutku sih ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman breeder lainnya. Dan kalau misalnya TikTok, kalau di backgroundnya hijau budak gitu kan juga nggak enak. Ya. Nah, jadi kepentingan untuk live TikTok lah. Oke, jadi kalau ini filternya isinya apa aja Mas? Kalau yang chamber? Nah, ini kan yang sampean sarankan ini. Oh, aduh, dipakai ini kayaknya. belum, masih apa ya? Masih ala kadarnya ya Mas iya, ya? Kayak batu standarnya lah Mas. Jadi batu Nggak apung. tahu apa namanya, kayak beli di pasar Mas Trip aku. Oh, gitu Mas. Jadi ini ada batu apung, karang jahe, biobol. Langsung di filternya di sini Mas ya? Terus di situ deh Outputnya ya? apa ya? Output namanya nggak tahu aku. Di ember situ. Nah, kalau di ember itu isinya? Isi spon sama batu gini ya Mas. Oh, karang jahe ya? Sekarang jahe ya.
Tapi memang Mas Fahmi ini orangnya humble ya teman-teman. Jadi untuk di TikTok juga ya bisa lihat sendiri ya. Enggak ya kayak Apa- gini ya aku. Jadi untuk live-nya tuh biasanya jam berapa Mas live-nya? Jam 7 sampai jam 7 antara jam 7 jam 8. Kalau untuk penjualan sih ndek Tokped sama Instagram. Oh Instagram ya? Ya, sama ya baru-baru ini live TikTok itu. Kayaknya lebih cuma TikTok ya? TikTok sama Tokped. Oh Tokped ya? Iya. Oke, paling enak lah ya. Paling enak ya. Ndek TikTok tiap hari ada kiriman. Tiap hari ada. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Dan langsung ke belakangnya Mas Fahmi, ini ada tempat bertelurnya kura-kura. Di sini cukup simpel menurut saya pribadi ya. Mungkin bisa teman-teman nilai dan terbukti juga berhasil dengan ala kadarnya menurut Ala Mas Fahmi. Ala kadarnya. Dan di sini Mas Fahmi bisa bantu jelaskan Mas untuk dari medianya apa, Oke. ukurannya apa ini Mas? Tempat bertelur teman-teman kura-kura ini ya, teman-teman ya memang gitu. Iya. Ini pakai pasir biasa, Mas. Pasir kali. Pasir Bangunan. bangunan. Pasir bangunan, nggak ada campuran Mas. Nggak ada campuran sama sekali. Untuk kotaannya ini pas ukuran berapa ya nggak ngukur aku dulu. Kayak- Cuma tak sekat. Soal dulu kan kebesaran, jadi cari teluriku agak susah. Nanti juga kita lihatin hasil dari produknya Mas Fahmi. Produk. Lumayan karena sering juga di status apa itu namanya untuk hasil kura-kuranya, indukannya itu seperti apa dan anaknya hasilnya seperti apa. Nanti habis ini kita spill juga. Cukup kecil ya Mas ya. Ternyata kecil ya. Kecil karena memang biar nggak susah nyari telurnya lah. Beresiko pecah ya berarti ya. Pecah, iya bisa jadi. Terus angel Mas, nek misalnya gede gini nggak, ini kan tak sekat toh. Iya ya. Kalau dulu itu ada yang nggak sampai kepantau, ada tiba-tiba netes dari alam sendiri juga. Kalau segini ku sama tak kasih CCTV tiap pagi ngecek itu pasti ada yang bertelur. Pulang kerja ya pasti ke sini mampir dek kolam diambil gitu. Lebih gampang, lebih simpel, kecil soalnya. Kayak gini lah Mas ala kadare lah. Ala kadarnya tapi menghasilkan banyak. Nah, itu. Alhamdulillah, itu yang masih jadi pertanyaan teman-teman lainnya juga. Kok bisa kolam segitu, indukannya segitu, terus tempat bertelurnya yo mek sak menit tok kok akeh dadie. Iya. Karo aku rek yo rek ini double head albino Mas. Ini anak-anaknya banyak albino ini. Nah, ini kasus yang head itu nggak bisa kita tahu ya, dalam arti kalau nggak tahu indukannya kita nggak tahu. Nggak tahu silsilahnya. Nggak itu. tahu silsilahnya. Jadi kita harus cek dulu silsilahnya mana, dari siapa breedernya. Soalnya sama aja. Sama, nggak ada beda ya. Ini ya, ini yang res ya. Res. Nah, ini mungkin yang res cerah, aku bilang. Resnya cerah. Biasa ini. Sama dan nggak ada bedanya untuk head albinonya. Cuma nanti yang ini hasil telurnya banyak albino ini. Dan ya wis ada yang albino memang anak-anaknya. Jadi memang apa ya, kalau beli kura-kura juga harus tahu silsilah kalau memang hanya Kalau untuk mau main mob. Nah, iya bener. Kayak Mas Fahmi ini kan mau main mob, harus tahu silsilah. Tapi masih panjang Mas perjalanannya. Mas, jari awak dhewe ku lakone sik. Aku juga penasaran, Mas. Itu inkubasi. Pertama, kalau caranya sampai inkubasi itu juga apa ya, mediae. Nah, itu. Boleh lah spill dikit-dikit kayak gitu. Enggak usah spill dikit, tak spill no banyak kan. Oke. Nanti rata-rata semua kaget pakai inkubasiku gimana. Dan di sini saya sudah di tempat inkubasi. Nah, iya inkubasinya kayak gini.